Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita berpuji dan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Selanjutnya, marilah kita sholawat dan serta salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurahkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semuanya yang senantiasa kita selalu berharap mudah-mudahan beliau memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, dan alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang serta kita dapat menghirup udara segar pada malam 17 Ramadan tahun 1441 ini. Maka sedikit saya akan membahas tentang nuzul Quran. Dan senantiasa kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut pandemi yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan juga pada tanggal 17 Ramadan ini, pada bulan yang suci ini, tentunya Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, nuzul Quran pada definisi nuzul Quran ini artinya yaitu turunnya Al-Quran atau ayat Al-Quran lewat perantaran malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ketahui ayat yang pertama yang diturunkan Allah yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Para ulama ini berbeda pendapat atas pengertian nuzul Quran, yang jumhur ulama ini terdiri dari Imam Ar-Razi, Imam As-Suyuti, Imam Az-Zarkashi, dan ulama lainnya mengatakan nuzul Quran yaitu secara hakiki tidak cocok disebutkan untuk Al-Quran sebagai kalam Allah yang berada pada zatnya, sebab dengan memakai ungkapan diturunkan menghendaki adanya materi kalimat atau lafaz atau tulisan huruf yang nyata atau yang real yang harus diturunkan. Karena itu arti kalimat nuzul Quran harus dikaitkan makna majazi, yaitu menetapkan atau memberitahukan
atau menyampaikan Al-Quran, baik disampaikannya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz atau ke Baitul Izzah di langit dunia maupun kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Sedangkan pengertian Al-Quran secara bahasa atau menurut anak-anak kampus itu, menurut etimologi, berarti bacaan karena makna tersebut diambil dari Quran atau Qoro'ah. Secara terminologi, Al-Quran sudah banyak diberikan pengertian oleh para mufasir. Antara lain, Ali As-Sobani menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang mu'jiz, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf. Jadi belum berbentuk seperti sekarang Al-Quran, tetapi dulu malaikat Jibril memberi atau menurunkan atau menyampaikan ayat-ayat kepada Nabi Muhammad berupa mushaf atau potongan-potongan ayat atau lembaran. Diriwayatkan secara mutawatir menjadi ibadah bagi yang membacanya, diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang sudah disusun. Nah, ketika proses turunnya Al-Quran pada wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW pada saat itu belum diangkat menjadi Rasul dan hanya memiliki peran sebagai Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada saat turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya sesuai dengan adanya firman Allah pada surat ke-74 ayat 1-2. Dari turunnya Al-Quran, baik itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, maupun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini banyak pandangan para ulama. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran sebanyak 20 kali. Ini yang kedua, turunnya Al-Quran sebanyak 20 kali malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun ke langit dunia, yaitu tadi Baitul Izzah, atau 23 kali dalam 23 tahun. 23 tahun ini selama Rasul sampai wafat dari 40 tahun. Wafat Rasul kurang lebih ketika usia 63 tahun. Yang ketiga, permulaan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkannya secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Jadi turunnya Al-Quran ini tidak langsung semua Al-Quran atau semua ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah, tapi turunnya ayat Al-Quran ini secara berangsur-angsur dicicil. Pertama, tahap Al-Quran ketika turun atau ditempatkan di Lauhil Mahfuz, yakni suatu tempat di mana manusia tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Seperti halnya
diisyaratkan dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah yang tersimpan dalam Lauhil Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di sama ad-dunya atau langit dunia. Jadi langit dunia itu ada para ilmuwan yang mengatakan langit yang yang masih bisa dihinggapi atau ditransportasikan oleh para manusia normal tentunya, bukan manusia yang luar biasa seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tembus ke langit paling akhir, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah Isra Mi'raj. Seperti ini diisyaratkan pada Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 6. Boleh dilihat. Yang ketiga atau tahap ketiga ini Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad. Artinya setelah wahyu kitab Al-Quran itu pertama kali ditempatkan di Lauhil Mahfuz, lalu keduanya diturunkan di Baitul Izzah di langit dunia. Terdapat surat Al-Baqarah ini. Selanjutnya akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat ke-185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir atau di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Itu bulan puasa, bulan Ramadan yang kita laksanakan ini. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka. Jadi ketika kita menjadi seorang musafir atau di perjalanan boleh, bukan wajib ya, boleh berbuka. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya, yaitu puasa qada pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, karena Allah telah memilih di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Sebagaimana Allah menghususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sesungguhnya telah disebutkan oleh hadis bahwa pada bulan Ramadan juga Allah telah menurunkan kitab-kitab lain.
seperti hadis Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula Bani Hashim telah menceritakan kepada kami Imran Abul Awam dari Qatadah dari Abu Falih dan Wasilah yakni Ibnu Asqa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Unzilat suhufin Ibrahim fi awwali lailati min Ramadan wa anzilatit Taurat lisitti, yang artinya langsung kepada artinya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa lembaran-lembaran Nabi Ibrahim atau masyhab Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Telah diriwayatkan juga melalui hadis Jabir ibnu Abdullah yang di dalamnya disebutkan An-Zabura unzila lisanatin asyra, bahwa kitab Zabur diturunkan pada tanggal 12 Ramadan. Walailat min Ramadan wal Injil lithamani asyra, dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Sedangkan kalimat selanjutnya sama dengan hadis di atas, demikian menurut riwayat Ibnu Mudawai. Adapun lembaran-lembaran atau suhuf, kitab Taurat, Zabur dan Injil masing-masing diturunkan kepada Nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Jadi beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu turun, ada yang disebut dengan ibtidai, yaitu Al-Quran turun atau ayat Al-Quran turun tanpa sebab. Jadi turun langsung dari Allah walaupun tidak ada sebab-sebab tertentu. Yang kedua, Al-Quran atau ayat Al-Quran turun sababi, karena ada sebab-sebab tertentu. Sedangkan Al-Quran ini turun kebanyakan turun tanpa sebab atau ibtidai. Berbeda dengan kitab yang lain yang tadi disebutkan, suhuf Taurat, Zabur, dan Injil itu diturunkan secara sekaligus. Yang kita ketahui mungkin sudah pada mengetahuinya, Taurat kepada siapa, Zabur kepada siapa, dan Injil kepada siapa. Lain halnya dengan Al-Quran diturunkan sekaligus hanya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar, seperti yang disebutkan oleh firman Allah pada surat Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan. Dan surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkati. Beda ujung ayatnya aja ya. Setelah Al-Quran diturunkan kepada Rasul secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadiannya atau tadi itu ibtidai,
Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan bukan hanya oleh seseorang perawi saja dari Ibnu Abbas, seperti yang diriwayatkan oleh Israil dari As-Saddi dan Muhammad Ibnu Abdul Mujalid dari Miksam dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Atiyah Ibnu Aswad pernah berkata kepada Ibnu Abbas bahwa di dalam hatinya terdapat keraguan mengenai firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Itu terdapat pada surat Ad-Duhan ayat 3. Pada surat atau ayat yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lewat perantaraan malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu wahyu terhenti beberapa lama, kemudian turunlah 5 ayat pertama surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal mudaththir qad fa'anzir. Dan seterusnya. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tentang permulaan turunnya wahyu, Aisyah berkata, sampai datang kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara beliau berada di Gua Hiro, ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro. Lalu datanglah malaikat Jibril. Lantas dia berkata, bacalah atau ikro. Maka Rasulullah SAW, aku tidak bisa membaca, kata beliau. Lalu Aisyah melanjutkan hadis, dan di dalam hadis tersebut kemudian beliau membaca lanjutannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi malaikat Jibril dalam kisah itu menyuruh Nabi Muhammad mengucapkan atau mengikuti bacaan yang ia sampaikan, Iqra, sehingga 3 kali Nabi Muhammad barulah mengerti. Lalu beliau membaca ulang atau mengikuti bacaan yang malaikat Jibril ikuti. Sebetulnya masih sangat banyak pembahasan tentang nuzul Quran ini. Adapun pembahasan yang lain bisa kita cari referensi dari kitab-kitab lain. Banyak kitab klasik yang membahas tentang nuzulul Quran. Bahkan kitab yang membahas tentang asbabun nuzul ini hampir mirip bersamaan dengan nuzulul Quran. Pertama, ketika kita mengetahui tentang pemahaman nuzulul Quran ini, tentunya yang pertama, dalam hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini, pengokohan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ayat Al-Quran turun, Nabi Muhammad lebih kokoh dalam segi agama atau segi keilmuannya. Seperti kita ketahui, ketika turunnya ayat Al-Quran yang pertama itu, yang tadi surat Al-Alaq, ketika pulang ke rumah beliau langsung bergetar
Mungkin kalau kita artikan, beliau menangis, galau, lewas, takut ketika Jibril menghampiri Nabi Muhammad. Bergetar hatinya, bergetar jiwanya, dan berbicara dengan istri kesayangannya, yaitu Siti Khadijah. Dan pada sejarah Rasul ini yakin sudah dijadikan ahli surga. Sebab Rasul, atau tidak akan ada setan yang mampu menggoda Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad sejak kecil ketika bermain dalam suatu sejarah dalam kitab Sirah Nabawiyah dari karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, di dalam buku atau kitab tersebut, Nabi Muhammad sejak kecil ketika bermain dengan teman-temannya, Nabi Muhammad dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengambil Nabi Muhammad yang sedang bermain tersebut. Nabi Muhammad tersebut dibelah dadanya ada yang mengatakan ini Nabi Muhammad ketika usia 6 entah 8 tahun. Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibelek, sehingga jantungnya atau organ tubuhnya diambil dan dibersihkan dari satu buah mangkuk, yang mangkuk tersebut itu terbuat dari emas dan dibersihkan oleh malaikat Jibril dari air Zam-Zam, sehingga Nabi Muhammad bergetar jiwanya ketika pulang, karena sudah dibersihkan hati dan jantungnya oleh malaikat Jibril. Maka di sana yakin Nabi Muhammad tidak akan tergoda atau tidak akan dihinggapi oleh para setan. Sehingga para anak-anak kecil yang lainnya atau teman-teman Nabi Muhammad sejak itu merasa heran dan aneh. Itu sejarah dari lahir Nabi Muhammad. Sehingga di sini akan lebih mengkokohkan hati Nabi Muhammad SAW setelah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang kedua, memberi kemudahan bagi manusia untuk menghafal, memahami serta mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu tidak cukup untuk dibaca saja, tapi Al-Quran ini harus dipahami serta diamalkan. Ini yang paling berat bagi kita semua mungkin. Bagi saya sendiri, untuk memahami dan mengamalkannya ini sungguh berat. Tapi kita senantiasa selalu berikhtiar untuk berusaha untuk mengamalkannya dan memahami isi dalam bacaan Al-Quran tersebut. Seperti ini dari surat Al-Isra ayat 106. Dan Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur agar Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi para sahabat di sini, para sahabat yang mengalami hidupnya bersama Rasul, biar mereka tidak merasa agar mereka tidak merasa langsung terberatkan atau terbebani untuk menghafal Al-Quran, agar Nabi Muhammad perlahan-lahan, maka Allah menurunkannya secara bertahap. Dan yang ketiga, memberikan semangat untuk menerima dan melaksanakan apa yang telah diturunkan di dalam Al-Quran. Yang keempat, penetapan syariat secara bertahap sampai kepada tingkat yang sempurna, seperti yang terdapat dalam ayat Homer tentang Homer, yang mana manusia pada masa itu hidup dengan Homer dan terbiasa dengan hal-hal tersebut,
sehingga sulit jika mereka diperintahkan secara spontan meninggalkannya secara total langsung. Tetapi Nabi Muhammad perlahan-lahan mengajarkan mereka. Mungkin pembahasannya sangat panjang sekali. Jadi mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, tentunya pasti banyak kesalahan. Dan sekali lagi bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, bahkan bahkan kitab-kitab lain seperti Injil, Taurat, Zabur juga diturunkan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini, pada tahun 1441 Hijriah bertepatan pada 2020 Masehi ini, Allah senantiasa memberikan kita lindungan dan senantiasa kita berharap istiqomah pada ajaran Al-Quran dan dimudahkan untuk memahami juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.